dan juga teman-teman kami semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat ini kami telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mamografi. Sebelumnya izin Bapak, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, di antaranya saya sendiri Gusnida Zarara sebagai moderator dan dilanjutkan oleh teman saya Cynthia Pratiwi Harahap, saya Mutiara Setiani, saya Yuda Pradosi. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Jadi materi pertama yaitu pengertian dan bagian-bagian dari mamografi yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, apa sih mamografi itu? Jadi, mamografi ini merupakan suatu pemeriksaan payudara yang menggunakan sinar X dengan dosis rendah untuk mendeteksi kanker atau kelainan sejak dini. Nah, jadi pemeriksaan ini biasanya menampilkan tumor, klasifikasi, dan penyakit lainnya yang tidak bisa diraba secara fisik. Secara singkatnya saja, teknologi digital yang digunakan untuk membuat mamografi ini tentunya digital teknologi yang sangat berkualitas dan sangat bagus. Maka penggunaan mamografi ini lebih jelas, lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah untuk disimpan dibandingkan cara konvensional. Nah, ini bagian-bagian dari mamografi. Yang pertama, mamografi itu terdiri dari kapasitas pesawat yang menggunakan tegangan rendah sekitar 25 sampai 35 kV yang berfungsi untuk mengatur kontras gambar agar lebih baik. Nah, selanjutnya ada focal spot yang berukuran kecil digunakan untuk mengatur ketajaman gambar. Nah, selanjutnya ada pembatas sinar berupa konus yang disesuaikan dengan ukuran payudara yang kita periksa. Ada filter digunakan untuk menyaring sinar yang tidak diperlukan pada saat pemeriksaan. Nah, ada pula alat kompresi digunakan untuk meletakkan payudara, mengurangi gesekan, dan memperluas bidang pada gambar. Ada pula grid yang berperan untuk mengurangi sinar hambar, dan film yang kita gunakan yaitu no-screen single dengan ukuran 15 x 20 cm untuk detail gambar yang lebih baik. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada TV, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang persyaratan mamografi. Di mana di sini terdapat 3. Yang pertama itu persiapan pasien. Di mana pasien sebaiknya tidak memakai deodoran atau bedak, menggunakan pakaian berpotong serta memberitahu jika ada hitam atau irritasi. Yang kedua yaitu indikasi klinis. Di mana di sini indikasi klinis terdapat 2. Yang pertama itu screening rutin untuk wanita usia 40 tahun. Yang kedua yaitu diagnostik bila ada benjolan, nyeri atau cairan abnormal. Yang ketiga yaitu peralatan. Di mana peralatan harus standar dengan filter, kompresi, magnifikasi, ukuran radiasi dan proteksi ruangan. Next. Dan di sini ditekankan poin-poin penting. Yang pertama itu minimal no proyeksi atau fungsi dan MLO. Yang kedua itu kompresi penting atau gambar lebih tajam dan radiasi lebih rendah. Yang ketiga yaitu identifikasi jelas atau seperti nama pasien, sisi payudara, tanggal dan lain-lain. Yang keempat yaitu keselamatan radiasi atau dosis lebih rendah mungkin atau kalaran. Dan terakhir yaitu jaminan mutu atau QA dan QC serta kalibrasi rutin. Dan yang kedua yaitu gunakan bahasa sederhana agar mudah dimengerti. Dan dapat kita simpulkan bahwa persyaratan mamografi itu adalah merupakan persiapan pasien yang sangat penting, peralatan standar serta prosedur yang menjaga kualitas gambar dan keselamatan radiasi. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Tiara. Nah, saya akan melanjutkan cara melakukan screening mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan payudara untuk mendeteksi dini kanker dengan sinar X khusus payudara. Sebelum tes, konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Waktu terbaik untuk melakukan mamografi ini adalah 1 minggu setelah menstruasi. Yang prosesnya 20 sampai 30 menit. Hasilnya akan disampaikan oleh dokter. Risiko radiasi sangatlah tinggi, tetapi manfaatnya lebih besar karena dapat menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. Next. Kapan mamografi perlu dilakukan? Yang pertama, deteksi dini tanpa gejala. Yang kedua, adanya riwayat keluarga kanker payudara. Yang ketiga, faktor genetik. Yang keempat, ada kelainan payudara. Yang kelima, pernah kena radiasi di bagian dada. Yang keenam, bila hasil pemeriksaan
Yang kedua, penurunan angka kematian. Pemeriksaan mamografi secara rutin terbukti dapat menurunkan risiko kematian akibat kanker payudara sebesar 20-30%, khususnya pada wanita usia 40-69 tahun. Yang ketiga, mendukung diagnosis, membantu membedakan antara tumor jinak atau tumor ganas. Karena manfaat yang besar, mamografi direkomendasikan secara internasional sebagai metode utama untuk deteksi dini kanker payudara. Walaupun banyak manfaat, mamografi juga memiliki beberapa risiko yang perlu kita ketahui, yaitu paparan radiasi. Mamografi menggunakan sinar X dosis rendah, namun jika dilakukan secara terlalu sering, paparan ini bisa menambahkan risiko kanker, terutama pada wanita muda. Yang kedua, hasil tidak akurat. Terkadang bisa muncul hasil positif palsu, artinya ada kanker, namun sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, bisa juga hasil negatif palsu, yaitu kanker ada tetapi tidak terdeteksi. Oke, yang ketiga, overdiagnosis. Terkadang bisa terdeteksi kelainan yang sebenarnya tidak berbahaya, sehingga bisa menimbulkan pengobatan yang berlebihan. Materi selanjutnya saya menanyakan kepada Anda. Seperti alat medis yang lainnya, mamografi memiliki keterbatasan. Yang pertama, ruangnya memiliki pada payudara yang padat, terutama pada wanita yang muda dan yang padat bisa menutupi adanya tumor sehingga pentingnya pemeriksaan tambahan seperti USG atau MRI. Lalu yang kedua, bukan diagnosis yang pasti. Mamografi hanya memberikan gambaran visual jika ada kecurigaan kanker atau diperlukannya biopsi. Lalu yang ketiga, sulitnya mendeteksi jenis tumor tertentu, misalnya tumor yang kecil atau kanker globular. Lalu tergantung alat dan juga tenaga medis. Hasil bisa dipengaruhi oleh proses mesin, pengalaman teknisi, dan juga penelitian dokter radiologi. Lalu kesimpulan dari yang teman-teman saya sampaikan yaitu yang pertama, mamografi itu adalah pemeriksaan menggunakan sinar X dosis rendah yang dirancang khusus untuk payudara dan juga berperan penting dalam deteksi dini kanker. Metode ini terbukti mampu menemukan kelainan seperti tumor kecil atau klasifikasi sebelum gejala yang muncul, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan dan juga menurunkan angka kematian hingga 20-30%. Perkembangan teknologi dari sistem konvensional ke digital telah meningkatkan kualitas gambar, kenyamanan pasien, serta mengurangi paparan radiasi. Lalu yang kedua, walaupun bermanfaat, mamografi juga tetap memiliki risiko dan keterbatasan seperti paparan radiasi, rasa tidak nyaman, hasil positif atau negatif yang palsu, seperti sensitivitas yang menurun pada jaringan payudara padat. Karena itu, mamografi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor risiko individu dan juga bila perlu dilengkapi oleh pemeriksaan lain seperti USG atau MRI. Secara keseluruhan, mamografi merupakan metode screening yang efektif dan juga terpercaya